Baik, kita mulai. Pada pertemuan pagi ini, kita akan belajar seputar meneladani sifat kenabian. Yang kemarin sudah dijelaskan oleh saya tentang sejarah kehidupan Nabi. Nah, di sini kita mengambil teladan dari Nabi. Baik, sifat bagi Nabi atau Rasul dalam nazoman kitab Aqidatul Awam, di situ ditulis arsala amdiyadawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun bi haqqihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafi fil maradi. Ya Allah telah mengutus para nabi yang memiliki sifat wajib, yaitu fatona, ya cerdas, ya. Sidiki itu jujur, atau beliau itu menyampaikan atau transparan, ya, terhadap apa yang sudah diamanati Allah kepada Nabi untuk disampaikan, dan amanah itu dipercaya. Wajah izun fi haqqihim min aradi bi ghairina kesinka khafi fil maradi. Dan boleh di dalam hak Rasul dari sifat manusia tanpa mengurangi derajatnya, misalnya sakit yang ringan. Jadi ada juga sifat jaiz, sifat yang boleh dimiliki oleh Nabi, ya, layaknya sifat-sifat kemanusiaannya, ya. Misalnya makan, minum, sakit, lapar, haus, dan sebagainya. Nah, di sini dijelaskan secara detail. Jadi tipologi sifat yang menempel bagi Rasul itu yaitu sifat wajib bagi Rasul, lalu sifat mustahil, sama sifat jaiz. Nah, apa itu sifat wajib bagi Rasul? Yaitu ada 4. Ya. Pertama sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik artinya jujur atau benar atau berintegritas lah, ya. Yang mungkin kita bisa teladani sebagai umat yang berintegritas sesuai dengan apa yang profesi kita. Nah, dan yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya atau profesional. Itu nanti bisa dicari dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 39. Dan juga yang asidik itu Maryam ayat 41, ya. Dan at-tabligh yaitu artinya menyampaikan, transparansi. Artinya kita menyampaikan apa yang layak kita sampaikan, yang sehingga tidak menyembunyikan, ya, khususnya ketika dalam pelaporan kepanitiaan. Nah, ini perlu adanya sifat tabligh, ya. Surah Al-Maidah ayat 67. Al-Fatonah yaitu cerdik atau bijaksana, cerdas, ya. Nah, jadi tidak hanya pintar, jadi orang pintar itu belum cerdik atau bijaksana, ya. Tapi cerdik atau cerdas dan bijaksana itu sudah pasti pintar. Nah, Nabi punya sifat fatonah, cerdik atau bijaksana. Yang itu termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 51. Sifat mustahil itu lawan kata dari sifat wajib, ya. Nah, jadi sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Al-kizbu, dusta, berdusta. Karena tidak mungkin Rasul itu mempunyai sifat dusta. Pun demikian, kita sebagai umatnya jangan sampai memiliki sifat dusta atau bohong. Al-kizbu itu lawan kata dari as-sidq. Terus lawan kata dari tadi itu amanah adalah khianah. Artinya tidak dapat dipercaya, tidak profesional, ya, tidak disiplin. Baik. Dan berikutnya yaitu al-kitman. Lawan kata dari tabligh tadi itu yaitu menyembunyikan. Dan yang berikutnya adalah al-baladah. Al-baladah itu artinya bodoh. Bodoh maksudnya bukan bodoh secara akademik, bukan, ya. Bodoh namun di situ maknanya tidak
cerdas, tidak bijak. Ini tidak mungkin, impossible ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus berikutnya adalah sifat jais. Tipologi yang ketiga sifat jais, sifat yang boleh ada pada diri Rasul. Itu termaktub dalam surah Al-Furqan ayat 20. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar, dan adalah Tuhanmu Maha melihat. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah mereka, artinya kembali kepada Rasul-Rasul, memakan makanan layaknya kita dan berjalan di pasar-pasar. Artinya bersosial sebagaimana kebiasaan. Jadi terlepas dari Rasul itu adalah manusia pilihan Allah, namun dalam prakteknya ya Rasul mempunyai sifat pada umumnya seperti manusia biasa, makan, minum, jalan di pasar, menikah, agar supaya kenapa? Memudahkan umatnya untuk meneladaninya. Jadi Nabi atau Rasul itu ditampilkan sebagai manusia agar supaya kita bisa dengan mudah meneladani kisah-kisah yang terjadi pada hidup Nabi dan Rasul. Ya, tugas kenabian ya yang ada 7. Itu menurut saya kutip dari Kiai Haji Nasruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, ada 7. Yang pertama, menyeru makhluk untuk menyembah kepada Allah, ya ibadah kepada Allah. Memakhlukul jinna wal insa illa liya'budun, ya, untuk beribadah. Dan yang kedua adalah menyampaikan perintah-perintah dan larangan Allah, ya, awamirillah wajtinabun nawahi. Itu karena dengan menjalankan perintah dan menjalankan Allah, kita akan mencapai derajat yang muttaqin, derajat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu muttaqin, orang yang paling bertakwa. Dan yang ketiga adalah menunjukkan dan membimbing manusia ke jalan yang lurus, ya, dalam surat Ibrahim ayat 5. Dan yang keempat, menjadi teladan yang baik bagi manusia, surat Al-Ahzab ayat 21. Dan yang kelima adalah memperingatkan manusia mengenai tempat kembalinya kehidupan di dunia ini. Dan yang keenam, untuk memalingkan perhatian manusia dari kehidupan fana ini ke kehidupan yang abadi. Karena kehidupan fana ini adalah dunia, ya, dan kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Wal akhiratu khairu abqa, kan gitu dalam surat Al-A'la. Dan akhirat lebih utama dan lebih kekal bagimu. Dan yang ketujuh adalah tugas Nabi adalah para rasul atau Nabi diutus agar manusia tidak dapat mengemukakan alasan untuk membantah Allah. Jadi sebagai hujjah, ya, sebagai memberikan alasan agar supaya apa yang disampaikan Nabi ini benar adanya dari hak, ya, sang maha benar. Begitu. Meskipun terminologi Nabi dan Rasul ini ya dalam kajian yang lain dibedakan, ya. Kalau Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri tanpa ada kewajiban disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul ya mempunyai kewajiban disampaikan kepada umatnya. Itu Rasul mempunyai sifat tabligh tadi itu, kalau Nabi tidak. Ya, dalam kajian yang lain, tapi dalam istilah biasanya Nabi dan Rasul ini hampir disamakan seperti itu, ya. Kita bicara Nabi Muhammad, ya, ya berarti yang menyampaikan juga, punya dakwah juga, dan Rasulullah juga punya kewajiban juga. Jadi begitu. Jadi dalam konteks yang lain istilah Nabi dan Rasul dibedakan, dan dalam konteks yang lain juga hampir disamakan. Kalau umumnya ada istilah dibedakan, Nabi itu tidak mempunyai kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul punya kewajiban disampaikan kepada umatnya. Begitu dari saya, ya, semoga bermanfaat. Dan ingat, habis ini ada beberapa pertanyaan tentang materi ini.
dan tolong untuk dijawab sebagai bukti bahwasanya Anda semuanya memahami apa yang sudah saya sampaikan dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari saya. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.